Halo para penggiat K3, ketemu lagi sama Kak Cideni nih. Nah, kita akan bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam YouTube-nya Kak Cideni. Kalau teman-teman semua masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di bawah ini ya. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Pertanyaan pertama dari Damasyal Larissa. Pak, saya kan maba ambil D3 K3-nya di Universitas Airlangga. Dia bilang gitu. Nanti lulusannya akan mendapatkan sertifikat ahli K3 umum. Tapi memang lebih efektif mana? Yang sertifikasi sama yang kuliah? Sebentar. Kalau teman-teman baca regulasi Permenaker 02 tahun 92 dan Kepmenaker 239 tahun 2003 untuk mengambil sertifikasi calon ahli K3 umum dan mendapatkan SKP serta lisensi ahli K3 umum, teman-teman pastikan harus punya ijazah terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan statusnya masih mahasiswa ataupun masih lulus tapi menggunakan surat keterangan lulus itu belum bisa. Kan? Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin dapat sertifikasi ahli K3 umum, bener-bener harus ada ijazahnya dulu. Kalau enggak, teman-teman nggak akan keluar, percuma. Jadi kalau misalkan ada PJ K3 yang menawarkan bisa kok pakai SKL, ya, bisa kok mahasiswa ikut training ahli K3 umum. Hati-hati, sertifikatnya nggak akan keluar. Karena apa? Karena di Kemenaker sekarang harus dicek dari diktinya. Nah, dari dikti nanti akan dicek lagi validasi ijazah teman-teman semua. Oke, pertanyaannya tadi, lebih efektif yang mana antara sertifikasi sama yang kuliah? Nah, saya juga masih bingung nih, ya. Maksudnya gimana? Nah, kembalikan lagi ke perusahaannya. Kalau misalkan perusahaannya butuh yang memang sertifikasi ahli K3 umum, teman-teman harus ikut yang sertifikasi ahli K3 umum yang Kemenaker punya. Tapi kalau misalkan hanya untuk kompetensi melamar kerja ataupun kompetensi tambahan, silakan yang ikut yang sambil kuliah seperti ada pelatihan-pelatihan webinar yang sering dilakukan secara online. Boleh teman-teman semua. Nanti sertifikatnya sertifikat attendance atau sertifikat awareness. Pertanyaan selanjutnya dari Taufan Pamungkas. Kak, saya kan lulusan S1 Pendidikan Ekonomi. Pelatihan K3 yang mana yang masih banyak peluang kerjanya untuk S1 Pendidikan Ekonomi? Saran saya tetap ikut sertifikasi calon ahli K3 umum dan dapatkan juga SKP serta lisensinya. Kenapa? Karena teman-teman semua kalau buka Jobstreet, JobsDB, Karir.com dan lain sebagainya, semua aplikasi lowongan kerja tersebut termasuk di Mika Pro ya, teman-teman silakan lihat, itu mewajibkan adalah sertifikasi ahli K3 umum ya. Jadi saran saya, Pamungkas, silakan ambil yang sertifikasi ahli K3 umum aja supaya apa? Supaya peluangnya lebih luas lagi. Jangan langsung ambil spesialis karena kalau sudah spesialis nanti terkotak-kotak, akan bingung untuk cari kerjanya. Halo Mut Mutia. Anda adalah salah satu sekian banyak orang yang menyatakan dirinya saya selalu salah jurusan. Saya salah jurusan nih, Pak. Setelah dia tamat, dia ngomong, saya salah jurusan nih Pak. Atau pada saat dia keterima di sebuah perguruan tinggi, dia bilang, aduh saya kayaknya salah deh milih jurusan. Nggak perlu khawatir. Di sertifikasi ahli K3 umum ataupun sertifikasi K3 lainnya tidak meminta ada jurusan apa. Ya, apalagi ahli K3 umum ya, semua jurusan bisa. Ya, jadi nggak perlu khawatir, silakan Mutia ikut pelatihan ahli K3 umum. Kalau misalkan pengen kerja di kantoran, ya teman-teman harus tahu kerja di kantoran yang seperti apa yang ada K3-nya. Contoh, perbankan. Sekarang perbankan di bagian analisis kreditnya dibutuhkan ahli K3 umum. Atau teman-teman suka masuk ke tempat kerjanya tapi masuk ke bagian marketingnya ya, membuat dokumen CSMS, itu juga di kantor. Oke? Pertanyaan berikutnya dari Satria Abimanyu. Tanyanya gini, Assalamualaikum Pak Denny, saya mau bertanya untuk perbedaan sertifikasi Basic Safety Officer dengan HSE Officer itu apa ya? Nah, kalau kita ngomongin soal Basic Safety Officer, sebenarnya itu bukan sertifikasi ya, itu bagian dari pelatihan atau bagian dari peningkatan soft skill teman-teman semua, bukan sertifikasi. Dia mengeluarkan sertifikat, tapi bukan sertifikasi yang
secara regulasi diakui, misalkan sertifikasi Kemenaker, sertifikasi BNSP, sertifikasi Kementerian PUPR dan lain sebagainya ya. Ini bukan sertifikasi tapi hanya peningkatan awareness saja. Mana yang baik atau apa bedanya antara Basic Safety Officer dengan HSE Officer? Sebenarnya sama aja, sama-sama safety officer. Balik lagi, teman-teman, kalau mau ikut pelatihan yang sifatnya awareness peningkatan soft skill, baca dulu di bagian silabusnya atau di bagian isi dari pelatihan tersebut membahas tentang apa, sehingga teman-teman tahu ya manfaat dari ikut peningkatan soft skill ini apa. Silakan ikut. Banyak sekali sekarang penawaran-penawaran untuk ikut pelatihan-pelatihan gratis terkait dengan awareness untuk peningkatan soft skill, khususnya seperti di Basic Safety Officer atau Basic Safety HSE Officer. Semoga membantu.